warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah ini, perkenalkan nama saya Aldi Saputra dengan NIM 158411923 dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek saya dan teman saya. Judul proyeknya itu Sistem Cerdas Pertanian Sawit menggunakan metode Fuzzy Tsukamoto dan algoritma a priori. Website ini tuh, program ini tuh dibangun untuk membantu petani dalam dua hal. Yang pertama, memprediksi hasil panen berdasarkan kondisi lahan menggunakan logika Fuzzy, dan yang kedua itu menganalisa pola belanja kebutuhan pertanian menggunakan metode a priori yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama saya akan menjelaskan tentang teori kerja Fuzzy itu. Saya akan jelaskan dulu apa itu Fuzzy Logic dan kegunaannya. Secara sederhana, Fuzzy Logic itu metode logika yang meniru cara berpikir manusia. Karena kalau logika komputer biasa itu, dia tuh hanya mengenal hitam atau putih, ya atau tidak, 0 atau 1. Sedangkan Fuzzy Logic itu dia mengenal nilai di antaranya, yang atau agak sama-samar, sesuatu yang bisa bernilai agak panas, sedikit dingin, atau sangat panas. Kegunaannya itu di program ini, Fuzzy Logic itu dipakai untuk sistem pendukung keputusan. Kayak dia memprediksi panen sawit itu sulit jika hanya menggunakan matematika kaku. Jadi kita tidak bisa bilang jika lahan 2 hektar pasti hasil 1 ton. Ada faktor ketidakpastian yang lain. Jadi solusinya itu dia terjemahkan bahasa manusia ke mesin. Contohnya seperti ini. Ini PPM adminnya nanti akan dijelaskan sama teman saya ini. Jalankan examnya dulu. Baik, kayak contoh seperti ini. Contoh. Nah, di sini kan ada apanya? Prediksinya. Sempit, jadi sini ada tegasnya. Jadi program itu bisa menghitung prediksi meskipun datanya tuh berada di perbatasan. Misalnya lahannya tidak terlalu luas tapi juga tidak terlalu sempit. Bisa juga prediksi yang halus, hasil akhirnya tuh bukan sekedar panen banyak atau panen sedikit, melainkan angka spesifik, misalkan 4,50 ton. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang metode Tsukamoto ini. Akan nanti metode a priorinya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada program ini, saya akan menjelaskan analisis pola pembelian menggunakan metode market basket, analisis dengan algoritma a priori. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antar barang yang sering dibeli secara bersamaan oleh petani sawit di toko. Dengan analisis ini, pemilik toko bisa mengetahui pola belanja pelanggan untuk keperluan promosi, penataan barang, dan strategi penjualan. Di sini saya akan menjelaskan parameter a priori. Di awal program, saya menentukan 2 parameter penting dalam a priori, yaitu minimum support 40% dan minimum confidence 60%. Support digunakan untuk melihat seberapa sering suatu barang muncul di seluruh transaksi. Confidence digunakan untuk melihat seberapa kuat hubungan antar dua barang. Selanjutnya, untuk menghitung total transaksi, yaitu program mengambil jumlah seluruh transaksi dari database, dan nilai ini digunakan sebagai pembagi untuk menghitung persentase support setiap barang. Untuk mencari satu item set,
itu program menghitung beberapa kali setiap barang untuk muncul di transaksi yang berbeda. Kemudian dihitung nilai support dengan rumus jumlah transaksi yang mengandung barang dibagi total transaksi dikali 100%. Jika support barang tersebut lebih dari 40%, maka barang tersebut lolos dan akan diproses ke tahap berikutnya. Tahap ini disebut frequent 1 item set atau L1 dalam a priori. Yang kedua yaitu membuat kombinasi dua barang. Mau barang yang lolos kemudian dikombinasikan berpasangan, misalnya pupuk dan herbisida. Yang kedua yaitu pupuk dan sarung tangan. Program kemudian menghitung beberapa transaksi yang mengandung kedua barang tersebut secara bersamaan. Ini disebut support gabungan. Selanjutnya yaitu aturan asosiasi untuk menghitung confidence. Setelah mendapatkan support gabungan, program menghitung confidence dengan rumus confidence A ke B, support sama dengan support A dan B dibagi support A. Artinya jika pelanggan membeli A, berapa persen kemungkinan dia juga membeli B. Perhitungan dilakukan dua arah. Jika beli A, maka beli B. Jika beli B, maka beli A. Jika nilai confidence lebih dari 60%, maka aturan tersebut dianggap pola belanja yang kuat. Hasil akhir yang ditampilkan adalah aturan seperti jika membeli pupuk, maka kemungkinan besar juga membeli herbisida. Informasi ini sangat bermanfaat untuk strategi penjualan dan promosi di toko. Nah, selanjutnya yaitu di sini di PHP My Admin, di sini ada DB sawit, lalu di sini ada hasil prediksi yang dimana kolomnya yaitu ID, luas lahan, umur tanaman, hasil prediksi, waktu hitung. Ada juga transaksi. Kolomnya yaitu ID transaksi, tanggal transaksi, nama pelanggan. Ada juga transaksi detail. Kolomnya yaitu ID transaksi, nama item. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.